sahabat GKI Kayu Putih, apa kabar? Kita sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan juga kasih Tuhan yang luar biasa yang menolong dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali disapa oleh Tuhan melalui sapaan sahabat GKI Kayu Putih. Nah, Bapak Ibu, sahabat sekalian, berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa mengingatkan saya akan sebuah pujian Mazmur 23 yang ingin memperlihatkan kita bahwa ketika kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, maka akan selalu ada damai sejahtera. Dan Mazmur 23 ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh mencintai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama pujikan Mazmur 23 yang akan menjadi sebuah kekuatan baru, penghayatan baru yang memperteguh iman kita kepada Tuhan. Kau saja bersama-sama mendengarkan dan juga memujikan sebuah pujian yang luar biasa dari Mazmur 23 yang kembali mengingatkan kita, membuat kita memahami bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan yang menyertai kita. Tuhan membak seorang gembala kehidupan yang menuntun kita kepada air yang tenang, kepada padang rumput yang hijau dan luas, yang artinya adalah Tuhan membimbing dan mengasihi kita, menuntun kita kepada damai sejahtera di dalam cinta kasih-Nya. Dan kita diminta untuk percaya penuh pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang percaya penuh akan kasih Tuhan, rasanya untuk sampai di dalam pengertian itu, di dalam tahap itu tidak sesederhana kelihatannya ya. Pasti ada fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Sebagaimana Daud, kita tahu perjalanan iman Daud yang begitu luar biasa, tetapi perjalanan iman itu membuahkan pengertian bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa kasih Tuhan ada selalu bagi kita dan kita semua dicintai oleh Tuhan. Mungkin kita pernah ada di fase kehidupan mempertanyakan apakah Tuhan sungguh mencintai kita, apakah Tuhan sungguh mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi, kok saya mendapatkan kekecewaan yang sedemikian besar? Kok kalau Tuhan mencintai saya, kenapa kok saya mendapatkan kesulitan yang seperti ini? Atau mungkin juga pernah ada pertanyaan yang timbul bahwa apakah sungguh ada kasih Tuhan bagiku yang tidak layak ini? Atau mungkin masih tersediakah kasih Tuhan ketika aku mungkin selalu menyia-nyiakan kasih Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan kehidupan ini, Bapak Ibu, kita sungguh membutuhkan iman. Iman yang akan menjawab dan iman akan memainkan peranan besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah percakapan yang sungguh kita kenal antara Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21, kita bisa melihat ketika Yesus berbicara tentang iman, yang pertama-tama ia sebutkan ialah untuk menjadi percaya tanpa syarat secara utuh bahwa kita sungguh dikasihi Tuhan dan Tuhan sangat mencintai kita seutuhnya
dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Nah, menariknya kita mau melihat dari penggunaan bahasa-bahasa aslinya Bapak Ibu tentang iman. Kalau dalam bahasa Yunani, kata iman yang digunakan ialah pistis, yang berangkat dari akar kata yang sama dengan pisteo, yang artinya adalah percaya. Akar katanya yaitu dari kata peito. Sedangkan iman di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan ialah aman Bapak Ibu, yang artinya keyakinan, mempercayai, dan juga kesetiaan. Sedangkan kalau di dalam KBBI tersendiri, selain kepercayaan, iman juga diartikan sebagai ketetapan hati. Nah, menarik ya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang iman, arti-arti dari bahasa aslinya menunjukkan sebuah kata kerja yang aktif. Oleh karena itu, iman bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sesuatu yang aktif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa komponen iman yang terangkum di dalam Alkitab yang bisa bersama-sama kita pelajari. Percaya penuh, yakin. Ketika kita sudah menetapkan hati kita, bukankah seharusnya tidak ada keraguan lagi ya? Ketika kita sudah menentukan pilihan, menetapkan hati, seharusnya tidak ada lagi keraguan. Yang kedua ialah mengandalkan dan juga mempercayakan diri. Iman mengajak kita untuk mengandalkan dan juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kemudian juga yang tidak ketinggalan ialah tentang kesetiaan dan juga ketaatan. Kita diminta untuk mau setia meskipun sekalipun ya mungkin ada banyak hal yang masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita. Dan di tengah semua misteri kehidupan itu Bapak Ibu, semua misteri yang kita hadapi, iman membawa kita pada sebuah pengertian bahwa ada satu yang pasti di dalam kehidupan kita, yaitu kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dengan apa buktinya Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti tahu ayat ini yang sungguh terkenal. Ini adalah sebuah bukti cinta nyata Tuhan kepada manusia, yaitu dari Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus memberitahu Nikodemus bahwa melalui iman akan kasih Allah, kita akan dibebaskan dari segala ketakutan, dari ketidakadilan, dari kecemasan, dan akan menemukan sebuah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang ada di fase yang sulit Bapak Ibu, tetapi ketika kita memiliki iman, maka akan selalu ada pengharapan hidup. Kepercayaan akan kasih Tuhan memunculkan tunas-tunas pengharapan, tunas-tunas kehidupan yang memberikan kita harapan hidup dan semangat baru yang akan membuat kita menjadi damai sejahtera di dalam Tuhan. Iman menjadi fondasi kehidupan orang Kristen. Tanpa iman kita tahu bahwa kita akan mati dan kita akan kehilangan arah tujuan kita. Setiap kali Yesus berkata kepada orang-orang yang telah disembuhkannya, kepada orang kusta, kepada orang buta, bahwa iman telah menyelamatkan kamu. Dia mengatakan bahwa mereka telah menemukan hidup baru karena mereka telah berserah sepenuhnya kepada Allah di dalam imannya. Just trust totally Bapak Ibu. Kalau misalkan ya kita berobat ke dokter kasih resep kita, apapun obatnya pasti kita akan percaya kan ya, selama itu demi kebaikan kita. Nah, masakan ketika Tuhan sendiri yang adalah sumber dari kebaikan, sumber dari berkat yang berbicara melalui firman-Nya, pasti kita masih mempertanyakan kebenarannya. Kalau tidak baik, saya tidak akan percaya. Kan tidak begitu ya Bapak Ibu. Bahwa kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu menyadarkan kita juga untuk tidak bersyarat untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Kisah Nikodemus yang datang kepada Yesus, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21 mengajak kita untuk dapat dengan cara yang tepat mengelola pribadi kita. Kita bisa datang kepada Kristus secara pribadi, membangun relasi personal yang intim dengan Tuhan, dan itu akan sangat menolong kita dan menguatkan kita untuk dapat selalu melihat bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan, dan menolong kita untuk menjauhkan kita dari cara-cara berpikir dan juga bertindak yang keliru.
seorang bruder Bapak Ibu bernama John dari Taizé dalam bukunya yang berjudulkan Tulisan-tulisan singkat dari Taizé pernah mengatakan bahwa iman akan kasih Tuhan adalah sesuatu yang akan menopang kita sampai akhir kehidupan kita. Karena iman, kamu akan tahu betapa kamu dicintai Allah tanpa terbatas dan betapa cinta Allah memberdayakanmu untuk memberikan cinta kasih Allah yang kamu terima kepada sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah di hari-hari ini kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, khususnya di masa Prapaskah ini, di dalam laku kehidupan kita, melalui setiap doa, melalui setiap pembacaan dan perenungan firman yang akan menolong dan meneguhkan iman kita akan cinta kasih Tuhan, Sang Gembala kehidupan yang akan selalu memimpin kehidupan kita, menolong kehidupan kita, dan membuat kita yakin, teguh, bahwa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.